Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Manginar. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang pendidikan kesehatan gigi, khususnya mengenai gigi palsu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang gigi palsu. Saya akan menjelaskan beberapa jenis gigi palsu. Di hadapan saya ini ada beberapa gigi palsu. Yang pertama ini namanya vertex. Nanti saya akan jelaskan apa itu vertex. Dan yang kedua itu ada namanya kerangka logam atau metal frame. Yang ketiga itu ada namanya crown atau mahkota. Nanti kita akan jelaskan satu-satu apa itu gigi palsu. Sebenarnya ada gigi palsu banyak, ada juga yang namanya implan. Boleh juga kita jelaskan yang namanya implan nanti yang terakhir itu contohnya seperti ini. Kita mulai dengan yang pertama tentang gigi palsu, pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Pengalaman saya sebagai seorang dokter gigi, mereka akan bertanya, berapa satu gigi palsu? Itu pertanyaan sehari-hari dan kadang-kadang kita bagaimana saya harus menjelaskannya kepada masyarakat. Berapa satu gigi palsu? Saya menjelaskan berapa, maka tidak bisa juga saya jelaskan satu persatu. Kalau saya tidak mengerti dia sebenarnya mau gigi palsu yang bagaimana dan indikasinya bagaimana. Mungkin saja masyarakat memahami bahwa gigi palsu itu jenisnya hanya satu, seperti yang banyak kalau di daerah-daerah mereka pergi ke pinggir jalan, ke tukang gigi, maka ambil satu gigi palsu, tempelkan. Berapa satu gigi palsu itu mungkin tepat untuk itu. Tapi kalau pergi ke dokter gigi, pertanyaannya bukan berapa satu gigi palsu, tetapi saya mau dibuatkan gigi palsu, dokter bisa periksa enggak? Nanti dari hasil pemeriksaan, oh ini bisa dibuatkan gigi palsu implan, bisa dibuatkan bridge, mahkota atau vertex, semua ada indikasinya. Sehingga pertanyaan berapa satu itu tidak bisa di awal, tetapi harus pemeriksaan lebih dulu, baru bisa dikatakan berapa satu implan, berapa satu gigi vertex, itu baru bisa dibicarakan setelah ada pemeriksaan yang mendetail. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang gigi palsu vertex. Gigi palsu vertex ini adalah gigi palsu lepasan, bukan yang cekat, yang bisa dilepas-lepas. Contohnya ini, gigi aslinya hanya ada satu di sini, sedangkan yang lainnya semua adalah gigi tiruan. Jadi dia hanya ditahan oleh satu gigi asli. Kelebihannya vertex ini dia lentur, kalau jatuh pun dia jatuh ke lantai kemungkinan pecahnya sangat kecil sekali karena dia adalah terbuat dari bahan yang sangat-sangat kuat. Jadi ini adalah gigi vertex. Yang paling di bawahnya itu saya tidak punya contoh, namanya akrilik, itu yang paling murah gigi palsu. Sedangkan ini sudah di atas daripada gigi akrilik yang banyak dibuat orang. Gigi palsu khususnya untuk negara-negara berkembang seperti kita adalah gigi palsu akrilik. Tapi saya jarang membuatnya. Saya paling banyak membuat gigi palsu vertex dan kerangka logam. Apa kelebihannya gigi palsu vertex ini? Dia itu tahan jatuh dan segala macam, dan perlekatannya juga bagus, kuat, mencekat sangat kuat. Tapi apa kelemahannya? Kelemahannya dia untuk beberapa minggu pertama dia terasa sakit karena dia menekan gusi, sehingga ini tidak disukai orang, terutama di minggu-minggu pertama pemakaiannya. Tetapi setelah lama-lama akan adaptasi, gusinya akan mengeras karena tekanan, maka dia akan bisa menjadi nyaman. Gigi palsu yang kedua adalah kerangka logam, dengan biasanya disebut dengan metal frame karena ini terbuat dari metal
maka kelebihannya ini sangat kuat walaupun dia tipis, sehingga kemungkinan untuk patah itu kecil sekali. Sedangkan ini terbuat dari akrilik digabung dengan logam. Kalau tadi luas sekali seperti ini vertex tadi, dia tidak perlu, tapi dia harus ada gigi pegangan. Kalau ini misalnya modelnya, disinilah dia akan nyangkut, ada tahanan seperti ini, sehingga kalau mengunyah pun ada tahanan, sehingga dia tidak menekan gusi tetapi menekan gigi di muka dan di belakangnya, di depan dan di belakang. Ini sangat kuat untuk pengunyahan. Seperti ini ditahan oleh gigi yang ada di depannya. Ini namanya gigi palsu kerangka logam. Ini sangat bagus untuk pengunyahan. Jadi walaupun dia gigi palsu, sangat-sangat kuat digunakan untuk pengunyahan. Dia tidak menekan gusi, tetapi dia menekan gigi yang ada di depannya. Kelemahannya ini adalah dia harus dibuka-buka juga. Begitu gigi di depannya rusak, maka giginya juga akan goyang karena dia bertumpu pada gigi yang ada di depan. Sehingga harus dijaga, dikontrol 1 kali 6 bulan, 1 kali setahun ke dokter gigi, memastikan bahwa gigi yang di depannya sebagai pilar atau penahan harus tetap kuat. Gigi palsu yang ketiga yang mau dijelaskan pada kesempatan ini adalah yang disebutkan dengan mahkota atau crown. Ini adalah satu contoh gigi, kita sebutkan namanya geraham kecil atau premolar, yang sudah dilakukan perawatan saluran akar gigi atau PSA. Dia sudah dilakukan perawatan dan setelah selesai di dalamnya ditanamkan pen, dibentuk. Setelah dibentuk, dicetak, dikirim ke laboratorium, dan dari laboratorium dibuatkan mahkota. Mahkota ini sudah dirancang dengan komputer sehingga membuatnya sangat bagus sekali. Begitu ditempelkan di dalam rongga mulut, dia tidak kelihatan bahwa itu adalah seperti gigi palsu karena dia sangat bagus sekali. Ini jenisnya ada banyak, yang saya pegang ini namanya IMAX. IMAX itu putih semua seperti, padahal ini sebenarnya logam, tapi bisa dibuat seperti warna gigi. Ini namanya IMAX. Ada juga yang dibuat dengan model begini. Namanya ini adalah gigi palsu kerangka, di dalamnya adalah logam, di luarnya adalah porselin, fused to metal, porselin fused to metal. Jadi ada porselin di luar, tetapi ada logam di dalam. Ini sama seperti tadi, giginya sudah, sebenarnya ini gigi hanya tinggal akar gigi saja. Setelah dilakukan akarnya dirawat, di dalamnya ditanamkan pen seperti ini, baru setelah itu dibungkus. Namanya mahkota. Jadi para pendengar dimanapun berada, kalau ada giginya jangan cepat-cepat dicabut, karena akar gigi kalau masih kuat itu bisa kita rawat, ditanamkan pen seperti ini, baru dibungkus. Ini sangat bagus sekali daripada gigi palsu lepasan-lepasan. Ini nanti akan disemenkan seperti ini, dan ini sangat bagus, tahan puluhan tahun tergantung bagaimana pasiennya merawat gigi. Kalau itu bisa dirawat dengan dibersihkan, disikat dengan betul, dan dari kiri kanannya menggunakan benang gigi membersihkannya, kemungkinan besar dia akan bertahan. Gigi palsu yang terakhir yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah implan. Yang dimaksud dengan implan itu adalah ada sesuatu logam, titanium, yang dimasukkan ke dalam tulang seperti ini. Kalau bisa dilihat di sini, di dalam tulang rahang itu ditanamkan logam seperti ini, ada ditanam logam di dalamnya. Ini ada logam seperti ini. Di dalam dibuka dulu gusinya sedikit, ada yang dibuka gusinya, ada yang tidak dibuka gusinya, langsung dibor. Ini yang dibuka gusi contohnya. Setelah dibuka gusinya baru ditanamkan logam. Biasanya ditunggu 2-3 bulan mengeras logamnya menyatu dengan tulangnya,
baru di ataskannya dibuatkan mahkota seperti ini. Jadi ini mahkotanya setelah ditanam ini logam 2-3 bulan sudah bagus, sudah menyatu, baru di atas logam tadi dibuatkan mahkota seperti ini. Jadi kalau ditanya berapa satu gigi palsu, harus ditanya dulu pasiennya mau yang model bagaimana. Kalau implan itu bisa belasan juta sampai puluhan juta satu gigi. Kalau ditanya berapa satu gigi mahkota, kalau bicara harga, mahkota itu ada yang murah 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, banyak jenisnya. Berapa kerangka logam, berapa harganya, berapa gigi, modelnya bagaimana, semuanya tidak bisa dikatakan 100.000, 200.000, tidak seperti itu. Karena banyak aspek yang harus dilihat, berapa gigi, kondisinya bagaimana. Jadi kalau pertanyaan tadi, berapa satu harga gigi palsu? Saya punya pemahaman ini masyarakat tidak mengerti gigi palsu. Tapi kalau pertanyaannya, saya mau pasang implan, satunya kira-kira berapa, itu jauh lebih mendalam daripada berapa satu gigi palsu. Itu saya tidak bisa mengatakannya karena jenisnya banyak. Ada sekitar 7 jenis, tadi saya sudah jelaskan di sini sekitar 5, ada lagi akrilik, ada lagi Maryland, ada lagi yang lain-lain, ada lagi dental bridge. Tapi secara umum pertanyaan berapa satu gigi palsu tergantung jenis yang mana yang mau dimaksudkan. Jadi begitu para pendengar dimanapun berada, semoga dengan penjelasan ini masyarakat mengerti bahwa gigi palsu itu ternyata banyak jenisnya dan dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing dengan harga yang bervariasi juga. Yang mau saya katakan bahwa gigi palsu itu ada harga, ada kualitas. Jadi setiap gigi palsu itu mempunyai variasi-variasi, tidak sama semua. Ya mungkin mirip juga dengan beli handphone. Berapa satu handphone? Tidak bisa berapa satu handphone, tapi kalau dibilang saya membeli handphone yang tipe begini, baru bisa kita tahu harganya. Tapi kalau berapa satu handphone, merek apa, yang kapasitas berapa, itu semuanya berbeda-beda. Saya pikir begitu hari ini penjelasan pendidikan kesehatan gigi tentang gigi palsu. Ada banyak hal yang perlu dijelaskan sebenarnya tentang apa itu perawatan saluran akar dan yang lain-lain tadi sebelum di mahkota. Itu akan diuraikan lebih mendetail di video-video berikutnya. Kalau ada para pendengar yang mau menjelaskan lebih jauh, mendapat penjelasan lebih jauh tentang gigi palsu, boleh ditulis di komen. Nanti saya akan dengan senang hati akan memberikan jawaban nanti itu. Terima kasih dan sampai jumpa.